apa yang dibahas di minggu lalu itu saya rasa cocok banget ya sama apa yang saya mau bagikan ke teman-teman pada malam hari ini. Waktu saya dihubungi, saya dikasih satu clue kali ya, panduan gitu bahwa pengen belajar berakar dalam kebenaran. Nah, kebenaran pertanyaannya itu sebetulnya kebenarannya yang mana? Karena gini, kebenaran itu kalau dari segi filsafat nggak ada kebenaran yang mutlak. Meskipun kita orang Kristen bilang Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Contohnya gini, saya punya satu anak muda ya, jemaat di tempat saya pelayanan. Lulus SMA dia sekolah musik di salah satu kampus Kristen lah di wilayah tertentu gitu ya. Kalau saya sebut kamu pasti tahu semua gitu. Nah, dia sekolah musik di kampus Kristen. Singkat cerita di tahun ketiga dia ikut kuliah di sana, dia belajar nilai-nilai seni, kekristenan dan lain-lain. Malah dia jadi mempertanyakan imannya gitu. Dia sempat nggak ke gereja berapa tahun karena pola pikirnya itu terbawa kepada pemahaman gini loh, kebenaran itu nggak ada yang mutlak. Bahkan Yesus dan Alkitab yang kita tahu itu bukan kebenaran yang mutlak, tapi berdasarkan misalnya eh, pandangan pendeta tertentu, pandangan teolog tertentu dan lain-lain gitu. Nah sampai akhirnya dia menyadari lah kesalahan berpikirnya dan dia kembali gitu, mau ke gereja lagi, mau pelayanan lagi. Waktu saya dengar cerita dia, saya tuh jadinya menganalisa ya, cerita anak ini bahwa kalau menurut kesimpulan saya, banyak orang Kristen itu meragukan kebenaran karena tidak mempelajari kebenaran. Ya, banyak orang meragukan kebenaran Alkitab karena dia hanya tahu kebenaran berdasarkan apa yang dia dengar dari orang atau apa yang dikhotbahkan. Ya, saya mau ini ya, mau share screen, semoga semoga kebaca gitu. Nggak terlalu kecil kan ya. Oke. Hari ini saya kasih judul The Case for Faith itu emang uh, apa ya, terinspirasi dari kisah adalah seorang yang menulis buku judulnya The Case for Christ gitu. Dia adalah seorang wartawan gitu, seorang penyelidik, investigator dari sebuah majalah, koran, media cetak yang ateis. Lalu singkat cerita istrinya bertobat dan dia ingin membuktikan kepada istrinya bahwa Yesus yang disembah sama istrinya itu gak benar gitu. Tapi dalam penyelidikannya dia malah menemukan kebenaran bahwa firman Tuhan itu benar-benar adalah kebenaran. Dan cerita-cerita seperti ini saya juga dengar juga dari seorang teman penginjil juga waktu saya di STT dulu gitu, bahwa sampai ada bahkan saya lupa namanya siapa, ada seorang kiai gitu dari aliran tertentu yang cukup masif di Indonesia. Dia juga sama, dia mau menemukan kesalahan di dalam Alkitab, malah menemukan kebenaran gitu kan. Nah, The Case for Faith, malam ini kita bicara tentang gimana sih cara membuktikan iman kita adalah benar. Kita nggak bisa cuman buktiin iman dengan pakai kalung salib atau rajin gereja ya kan. Kita harus buktikan dengan cara dan bukti yang kuat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di firman Tuhan ada ayat ya, di Markus 12 ayat 30, misalnya kan, di situ dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Nah, ada dua ya. Kalau kita mau lihat di sini buat konteks malam hari ini, saya mau sampaikan gini, ada dua hal untuk mengasihi Tuhan, ada dua jalan gitu. Yang pertama melalui cara hidup, yang kedua melalui ini salah ketik ya. Yang kedua melalui kemampuan mendeskripsikan iman kita. Banyak orang bisa nunjukin kalau dia orang Kristen, tapi dia nggak bisa jelasin kenapa dia jadi orang Kristen. Nah, ini yang kita mau bahas malam hari ini gitu. Kalau di ayat yang tadi kan
Kasihlah Tuhan Allahmu, ya. Pasti ini ayat-ayatnya familiar gitu. Mengasihi Tuhan melalui cara hidup boleh digolongkan sebagai mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan kekuatan. Saya yakin semua orang Kristen udah pernah melakukan ini, ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pokoknya hati saya buat Tuhan deh, pokoknya hati saya benar-benar fokus mau mengasihi Tuhan, nggak mau ngecewain Tuhan gitu. Jiwanya, hatinya, pikiran, perasaannya semuanya berusaha jauh dari dosa, pokoknya supaya benar-benar mengasihi Tuhan, nggak kecewain Tuhan. Apalagi mengasihi Tuhan dengan kekuatan, oh pokoknya kalau buat Tuhan saya rela berkorban deh, mau banjir kayak mau hujan panas, pokoknya tetap ke gereja, pokoknya tetap ikut penginjilan dan lain-lain. Nah, tapi ini yang kedua, kemampuan mendeskripsikan atau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Udah belum kita mengasihi Tuhan dengan pikiran kita? Udah belum kita mengasihi Tuhan dengan semua kesadaran akal budi kita dan kita bisa menjelaskan iman kita itu? Nah, ini jadi pertanyaan buat refleksi kita pada malam hari ini. Gimana sih caranya belajar firman yang benar? Buat apa kita belajar firman dengan benar? Apa tandanya kita udah belajar firman dengan benar? Ya, apakah kita jadi semakin tahu doang? Atau kita jadi semakin rohani doang? Apa sih tujuannya? Apakah dengan kita belajar firman benar-benar, sungguh-sungguh, sampai tahu semua arti ayat dari awal kejadian sampai akhir wahyu, kitab wahyu itu, kita jadi orang yang benar-benar rohani dan berkenan di hadapan Tuhan? Nah, itu yang teman-teman perlu jawab gitu di dalam hati, ya. Nah, untuk mengetahui makna ayat Alkitab yang kita baca, untuk mempertanggungjawabkan iman kita tuh harus melalui dua proses utama. Nah, yang pertama namanya proses hermeneutika dan yang kedua proses eksegesis. Ini sebenarnya boleh ada orang bilang jangan jelasin ini ke di jemaat atau ke orang awam gitu ya. Karena ini proses yang sebenarnya ada di dapurnya pendeta gitu. Tapi saya nggak peduli. Saya tetap ajarkan ini kepada anak-anak muda, saya ajarkan ini kepada jemaat. Justru saya berharap jemaat juga bisa menyelidiki dan menggali firman Tuhan sendiri gitu. Masa sih orang mau dewasa iman tapi kalau mau makan mesti disuapin terus. Dia nggak cari makan sendiri, dia nggak olah makanan sendiri. Karena saya mau jelaskan secara istilah sederhananya gini. Hermeneutika itu adalah kayak kita mau masak nih. Misalnya kita mau masak sop daging nih. Hermeneutika itu adalah proses di mana kita ngumpulin bahan. Ya, ngumpulin bahan. Oh, sop daging itu ada apa sih? Pertama pasti butuh air, ya kan? Ya, butuh dagingnya, butuh bahan-bahan yang lain, wortelnya dan lain-lain. Itu hermeneutika gitu. Nah, kalau hermeneutika dalam baca Alkitab tuh kita nanti pikirin, kita cari gitu. Ini ayat yang kita mau baca nih dari kitab apa sih? Yang nulis siapa? Dia nulis buat siapa? Kenapa ayat ini ditulis? Kapan dia ditulis? Lalu kita lihat ayat terdekat di atas, di bawah, perikop sebelumnya, sesudahnya. Nanti kita cari tahu, misalnya kita lagi baca kitab Matius, nih kitab Matius ini lagi ngomongin apa sih? Atau ada kisah sejarah apa sih di balik kitab Matius? Atau dari pribadinya Matius sendiri tuh orangnya kayak apa sih? Kenapa dia tulis Alkitab? Kenapa dia nggak bikin komik aja gitu? Itu kita harus cari tahu teman-teman, supaya kita betul-betul ngerti ayat yang ditulis sama Matius itu sesuai maknanya seperti apa yang diomongin. Kenapa? Karena kalau kita nggak melalui proses ini, kenapa ada orang sampai bikin pengajaran yang baru yang seolah-olah kayak dapat pewahyuan baru gitu ya. Kita pakai contoh kemarin aja deh, yang heboh banget gitu kan. Katanya semua orang adalah anak Tuhan Yesus ya. Bahkan pemuka agama lain pun dia anak Tuhan Yesus. Nah, itu dia ngomong gitu konteks teologinya dari mana ya kan? Dia itu uh, dia memahami itu dari mana? Itu kan perlu perlu diusut gitu, nggak bisa kayak hati gue yakin kok kalau Yesus itu Tuhan. Buktinya dari mana? Lu nggak usah tahu buktinya, pokoknya gue yakin. Nah, itu kan padahal kita bilang Alkitab adalah dasar kebenaran. Justru kita harus tahu dengan jelas, dengan pasti ada di bagian mana Alkitab mengatakan sesuatu yang kita percaya itu gitu. Nah, proses yang kedua adalah
Kalau tadi ngumpulin bahan, ya namanya eksegesis gitu. Kita mau bikin sop, kita udah ada bahannya, tapi kita nggak tahu cara masaknya. Nggak akan jadi sop, adanya cuman kumpulan bahan masakan doang gitu. Nah, eksegesis adalah proses di mana kita udah ngumpulin data tentang Alkitab yang kita mau pelajarin, lalu kita ngerti cara masaknya. Ini belum sampai penyajiannya ya. Kalau penyajian firman Tuhan itu dalam bentuk seperti saya gini nih, lagi khotbah gitu. Ini disebutnya homiletika, ilmu berkhotbah ada juga. Nah, eksegesis ini adalah cara masaknya. Nah, saya nggak akan jelasin panjang lebar ini. Ya, yang jelas kalau untuk teman-teman dan saya pun masih pakai ya aplikasi-aplikasi ini. Boleh dilihat itu capturean terbaru dari Google Play saya ya, Google Play Store saya tuh semuanya install tuh Alkitab dari Sabda Network ya, ada tafsirannya, ada kamus Alkitabnya, ada Alkitapedianya. Ini anak-anak muda tempat gereja saya juga saya ajarin buat pakai aplikasi ini karena menurut saya paling sederhana, paling gampang, paling aman buat belajar Alkitab sendiri di rumah gitu. Ada satu anak muda juga di tempat saya youth leader, saya mentor dia dari awal gitu, dari mulai baca Alkitab, cara pakainya gimana, kalau dia nggak nemuin juga dia boleh WA saya, boleh nanya jam berapapun, kapanpun gitu. Karena penting banget seseorang itu punya waktu, punya tenaga, punya kesempatan buat ngegali Alkitab sendiri, teman-teman. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ya waktu kita berusaha menyelidiki atau menafsirkan Alkitab. Misalnya hasilnya itu nggak boleh bertentangan dengan Alkitab. Kayak misalnya tadi teman-teman lagi masak sop daging, kok rasanya rasa soto, berarti kan nggak sesuai dengan tujuan awal gitu, nggak sesuai dengan kaidahnya gitu ya. Lalu ayat yang ditafsirkan yang sudah dianalisa dengan teori yang benar. Bahannya udah benar sob, cara masaknya udah benar, jangan sampai hasilnya nggak sesuai dengan prosesnya gitu kan. Lalu, nah ini tidak bertentangan dengan doktrin gereja di mana kita berada. Ya, gitu. Jadi kadangkala ada orang-orang yang belum dewasa secara iman, belum dewasa secara karakter, dia menemukan sesuatu yang baru, dalam tanda kutip menemukan itu artinya seolah-olah dia ngerasa baru nemuin sesuatu yang berguna, yang baru, dan yang lama salah gitu. Lalu dia bawa ke gerejanya, dia bilang, gereja ini kita selama ini udah salah, kesalahan kita di sini gitu. Nah, padahal saya percaya setiap gereja aliran apapun punya dasar untuk menjelaskan. Contohnya gini, saya di GBI nih, Gereja Betel Indonesia. Uh, saya punya dasar iman, saya punya standar bahwa orang dibaptis itu harus selam. Ya, tapi ada juga gereja lain yang baptis itu nggak selam, dia percik misalnya. Nah, kita sama-sama punya dasar penjelasan, punya historis yang panjang untuk sampai kenapa di sinode kita menerapkan cara baptis seperti itu misalnya. Nah, saya sebagai orang GBI nggak berhak buat ngomong sama teman-teman dari aliran lain bilang, wah ini mah nggak rohani, ini mah salah nih cara baptisnya nih nggak bener gitu. Harusnya tuh kayak saya di selam gitu. Sedangkan yang percik itu salah. Oh saya nggak berhak ngomong begitu gitu karena itu adalah core belief-nya dari gereja lain gitu. Karena selama sesuatu yang kita dapat ini bukan sesuatu yang esensinya terlalu besar bisa ditoleransi, ini nggak masalah gitu kan. Jangan sampai kayak yang udah-udah ya muncul dominan lalu ngacak-ngacak doktrin dasar yang udah ada di semua gereja. Nah itu juga nggak benar juga hasilnya. Kita juga nggak bisa menggeneralisir dogmatika antara sinode dan aliran gereja. Berat ya awalnya pembukaannya ya. Nah, saya mau ajak teman-teman buka Alkitab ya. Kalau ada Alkitab di gadgetnya atau di Alkitab fisik boleh dibuka. Kitab Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nah, saya mau ajak dari proses yang tadi yang saya coba jelaskan secara singkat, kita mau praktekin nih sama 4 ayat ini. Ya, Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Ya, pasti pernah baca semua nih 4 ayat ini gitu. Ya, saya akan bacakan buat kita ya. Lukas 1 ayat 1 sampai 4.
Dikatakan begini, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya. Nah, mari kita belajar dari seorang Lukas. Lukas yang menjadi kawan pelayanan Rasul Paulus, ya, yang merupakan seorang tabib. Nah, dari sini aja, ya, kalau emang teman-teman mau belajar kritis, misalnya saya nih, habis baca buka khotbah tadi kan, lupain deh penjelasan yang di awal tentang masak sop tadi gitu ya. Eh, saya baca ayat nih, terus lalu saya bilang sama teman-teman gitu, yuk kita belajar dari Lukas, kawan pelayan Rasul Paulus yang merupakan tabib. Nah, lupain deh nih, ada ayat yang di dalam kurung ini. Ya kita, kalau saya dengar khotbah kayak gitu teman-teman, jadi benar nggak dia ngomong gitu. Bukan berarti saya ngelatih diri jadi orang Farisi, bukan. Tapi justru kita belajar mengkritisi firman Tuhan dan kebenaran. Supaya apa? Supaya kita semakin berakar dalam kebenaran. Kita tahu mana yang benar-benar adalah kebenaran gitu. Ya. Jadi misalnya tadi dibilang, saya bilang gitu, Lukas tuh kawan pelayanan Rasul Paulus loh gitu. Dari mana ayatnya? Dari mana sumbernya? Kok di kitab Lukas nggak ada? Oh, ternyata ada di kitab lain. Itu disebutnya konteks jauh. Ya. Nah, itu bisa ketemu di mana sih cara gampangnya? Tadi ya, di aplikasi-aplikasi yang tadi. Itu kalau teman-teman boleh tanya atau boleh ulik sendiri cara pakainya gimana. Nah, dari keempat ayat tadi, saya saya masak nih. Saya cari tahu siapa nih Theophilus. Kenapa dia disebut yang mulia? Apakah dia kaisar gitu? Lalu banyak orang berusaha menyusun berita dan lain-lain gitu ya. Dari keempat ayat itu, saya cari sumber-sumbernya, saya pelajarin. Oh, Theophilus ternyata dari sumber yang saya dapat, dia ini bukan orang Israel, tapi dia adalah seorang official atau pejabat dari bangsa Romawi. Makanya namanya Theophilus, nggak pakai nama orang Ibrani. Oh, ternyata yang mulia itu bukan sekedar panggilan, tapi dia gelar buat seorang pejabat atau orang yang dihormati dari bukan soal kalangan doang, tapi soal identitas kepejabatan. Nah, itu kan kita harus kumpulin data tuh, kita harus cari gitu. Nah, yang pertama yang saya dapat ya, dan yang eh, saya rasa setiap kita juga harus paham ini, harus punya spiritnya Lukas ini. Lukas ini punya hati buat jiwa-jiwa loh, teman-teman. Ya. Lukas, seorang Lukas, dia digerakkan Roh Kudus untuk nulis dua karya tulis naratif atau cerita atau kitab yang dia tujukan cuman buat satu orang Theophilus yang bergelar yang mulia itu. Dua jilid kitab dia tulis dengan latar penulisan yang berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu membangun iman siapa? Seorang Theophilus, seorang non-Yahudi terhormat, agar semakin teguh iman kepada Kristus. Nah, nanti setelah informasi yang saya dapat tadi nih, Theophilus gini, oh ternyata Lukas nulis buat Theophilus, tujuannya gini, dia sampai nulis kitab dua, yaitu Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, dari situ kita nemuin yang namanya kebenaran atau refleksi iman. Refleksi imannya apa? Misalnya gini, setelah saya renungin, saya baca-baca lagi, mungkin aja ya, Lukas tuh punya harapan jika orang terhormat atau seorang pejabat dimenangkan, bayangin orang-orang pengikutnya, rakyatnya, atau orang-orang yang mengenal dia, yang terinfluence sama kehidupan Theophilus, juga akan terdampak imannya. Artinya apa? Oh, Lukas ternyata punya hati buat jiwa-jiwa ya, gitu. Nah, dari situ kita bisa ketemu refleksi. Refleksinya apa? Apakah dengan kita baca firman Tuhan, kita menyelidiki, merenungkan, kita punya kerinduan agar iman kita berguna bagi orang lain atau enggak? Ini penting loh teman-teman. Ya. Karena kalau kita fokusnya, eh,
cuman baca firman Tuhan, merenungkan dan belajar cuman buat diri kita sendiri, atau ya pokoknya yang penting saya rohani dulu deh, saya kudus dulu deh, buat orang lain nanti aja kalau saya udah siap atau kalau saya udah lebih dewasa sedikit gitu. Ya, kadang-kala di benak kita ada pikiran kayak gitu. Tapi so far sih selama pengalaman saya ikut Tuhan dan pengalaman teman-teman saya ya, justru hidup di dalam komunitas seperti ini, ada komunitas gereja, ketemu sama orang seiman, saling mempengaruhi, saling cerita, saling sharing, itu justru memperlengkapi pertumbuhan kita loh, ngebangun kita juga gitu. Jadi belajar firman Tuhan itu nggak melulu soal ngebangun diri kita sendiri, tapi teman-teman akan menemukan sukacita yang baru ketika belajar firman, tahu kebenaran, dan kebenaran itu teman-teman pakai buat berkatin orang lain gitu. Lalu kita juga belajar dari Lukas apa? Salah satu ciri orang yang mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, dia nggak akan diam. Itu terus bersaksi lewat perbuatan, bercerita tentang iman yang dia miliki dalam berbagai kesempatan. Gitu. Dia punya hati yang diubahkan Tuhan. Nah, yang kedua, apa sih yang kita bisa tahu dari ayat yang kita baca tadi misalnya? Oh ternyata Lukas nih punya sumber yang kredibel atau sumber yang benar, sumber yang bisa dikonfirmasi kebenarannya ya. Tadi ayatnya bilang kan seperti yang disampaikan kepada kita. Artinya si Lukas nih sama Theophilus sebenarnya pernah dengar firman atau pernah dengar khotbah dari saksi mata. Saksi mata tuh siapa? Orang-orang yang menyaksikan kehidupan Kristus, karena ini bicara tentang Injil ya. Siapa sih orang yang menyaksikan kehidupan Kristus? Nah, kalau teman-teman belum tahu, nanti teman-teman bisa cari tahu. Tapi yang dari kecil udah tahu Alkitab, saya yakin bisa langsung jawab. Ya, saksi matanya siapa? Tentu adalah rasul-rasul dan pelayan firman. Yaitu siapa pelayan firman? Nah, di sini nanti bergunalah yang tadi kita cari tahu itu. Pelayan firman. Yang dimaksud Lukas pelayan firman itu siapa ya? Lalu kita mulai merenungkan gitu. Lukas nih hidup di zaman kapan sih? Dia dengar firman kira-kira di zamannya siapa ya? Di komunitasnya siapa ya? Di jemaatnya siapa gitu. Oh, berarti dia dengar firman dari rasul, dia dengar firman dari jemaat orang-orang jemaat mula-mula, dia dengar firman mungkin dari Rasul Paulus juga. Akhirnya sumber-sumber itu dia kumpulkan. Dan hebatnya Lukas, kalau teman-teman baca tadi, dia menyusun semua informasi yang ada secara teratur, secara rapi, buat diberikan kepada orang yang dia lagi mau jangkau gitu. Teman-teman, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi ternyata butuh effort. Nggak cuman kayak kita tahu ayat gitu. Kita bisa jelasin ayat, enggak. Tapi kita kadang-kala butuh effort yang lebih. Nah, refleksinya apa sih dari yang tadi kita dapat? Yang pertama, jadilah orang-orang yang memiliki pengalaman yang benar dengan Tuhan atau tervalidasi firman gitu. Saya punya satu contoh gini, saya punya teman dulu, dia punya pengalaman yang menurut dia itu pengalaman rohani. Ya, jadi dia itu ikut ini undian di kantor gitu ya. Dia kerja terus ada undian berhadiah, door prize di kantor. Lalu dia berdoa, Tuhan, saya butuh sepeda motor nih, soalnya ini hadiah utamanya sepeda motor gitu kan. Terus ternyata dia dapat. Nah lalu setelah dapat dia bilang sama teman-teman gerejanya bahwa ayo berdoa dengan iman gitu. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, katanya gitu kan. Nah ayatnya udah bener nih sampai situ nih. Cuman ujung-ujungnya jadi aneh. Jadi anehnya kenapa? Dia pakai pengalamannya itu jadi sumber kebenaran gitu. Jadi dibilang bahwa tuh lihat, gue kan ngarepinnya dapat motor. Karena gue berdoa dengan iman, dapatlah si motor itu. Terkonfirmasi dong dengan firman Tuhan gitu menurut dia. Padahal kalau digali dengan hermeneutik dan eksegesis tadi, ayatnya tidak bicara tentang iman yang seperti itu, tapi mengharapkan kedatangan Kristus, kerajaan Allah, langit dan bumi yang baru, hidup bersama dengan Bapa selama-lamanya gitu, bukan soal fisik. Nah, di situ kan artinya
ada proses yang teman saya ini lewatin gitu, dia skip, yaitu apa? Membuktikan kebenaran firman Tuhan dari sudut pandang penulisnya, bukan dari sudut pandangnya dia sendiri. Nah, refleksi yang kedua, pelayan firman yang buah pelayanannya berdampak pada pertumbuhan iman orang lain. Itu siapa? Para rasul memberikan dampak kepada Lukas, Lukas memberikan dampak kepada Theophilus. Nah, pastikan kita juga punya sumber yang baik, sumber yang kredibel. Seperti misalnya, ya bolehlah selain baca Alkitab ada buku-buku lain, karya tulis ilmiah, jurnal teologi, atau buku-buku yang kira-kira penulisnya bisa dipertanggungjawabkan dan value-nya sesuai dengan apa yang kita percaya gitu. Nah, waktu saya baru awal bertobat ya, sungguh-sungguh gitu. Di tahun 2013-an lah kurang lebih. Pada proses itu saya punya komunitas juga kayak gini, tapi kita tatap muka ya di di gerejanya Randy Chandra Dinata ya, GBI Ebenezer di Jakarta. Jadi kita setiap Kamis malam tuh kumpul di sana jam 7, kita bahas firman Tuhan dan lain-lain. Nah, itu ada trennya tuh, kita tuh kayak suka ngumpul terus sharing tentang gini, lu lagi baca buku apa? Gue lagi baca bukunya ini bagus nih, gitu aja tuker-tukeran gitu. Nah, adalah satu buku yang itu tuh isinya ngebahas tentang kasih Tuhan. Saya lupa judulnya apa, dan buku itu tuh akhirnya ada satu di komunitas kita beli banyak sih, bagi-bagiin. Kita baca semua gitu. Iya ya, bukunya tuh bagus banget ngingetin kita tentang kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih Tuhan gitu. Pokoknya mabuk deh dengan kasih Tuhan gitu kan, kebanyakan soalnya gium gitu. Terlalu manis gitu kan. Oh, pokoknya diberkati banget lah sama buku itu gitu kan. Nah, terus memang banyak sih value yang bagus di buku itu. Nah, berapa tahun kemudian saya baru sadar gitu. Saya lupa waktu itu karena lagi neliti apa gitu. Terus jadi tahu ternyata penulis bukunya adalah salah seorang pelopor hypergrace di Amerika Serikat. Ajaran hypergrace di Amerika Serikat gitu. Wah, pantesan dong saya gitu. Oh, bukunya isinya tentang kita menikmati kasih Tuhan doang gitu, tapi nggak ada kayak gimana sih supaya kita juga mengasihi Tuhan, gimana sih supaya kita juga bersyukur, membalas kebaikan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan tuh nggak ada gitu. Isinya pokoknya satu arah gitu, kasih satu arah gitu dari Tuhan ke kita, ke kita, ke kita gitu. Pokoknya semua manfaatnya buat kita gitu kan. Nah, dari situ ternyata value-nya nggak sesuai dengan apa yang saya tahu dengan Injil gitu. Akhirnya saya bilang sama teman-teman saya, ini jangan dibaca lagi deh, ini kayaknya lama-lama kalau kita nggak dewasa bacanya kita jadi misleading, jadi salah arah gitu. Nah, jadi pentingnya nomor 4 juga erat dengan komunitas orang atau orang-orang yang value-nya sama. Jadi kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, kita bisa saling ngingetin gitu kan. Dan eh, ada banyak manfaat kita dikelilingi dengan orang-orang yang punya value sama, punya kerinduan yang sama, supaya kitanya juga bisa kebangun. Nah, yang ketiga yang dimiliki oleh Lukas yang saya harap kita juga punya semua, yaitu kerinduan untuk menyelidiki, membuktikan, dan menceritakan firman Tuhan. Ya. Tujuannya adalah untuk meyakinkan seseorang percaya, menjadi percaya, atau meninggalkan kepercayaan yang sebelumnya. Nah, ini kan inti dari penginjilan sebetulnya. Yaitu untuk meyakinkan seseorang untuk semakin percaya atau lebih percaya. Misalnya dalam khotbah, dalam kesaksian, dan lain-lain. Atau mendorong kepercayaan untuk meninggalkan kepercayaan yang sebelumnya dan percaya kepada Tuhan atau kepada kebenaran atau kepada Injil. Nah, di ayat 4, usaha itu diterjemahkan oleh Lukas sebagai usaha dia untuk mengetahui dengan pasti berdasarkan tanda-tanda tertentu. Jadi usahanya Lukas untuk menjelaskan pribadi Yesus dan Injil kepada Theophilus itu bukan cuma ngomong doang, tapi ada bukti-buktinya. Ada sesuatu yang bukti fisik yang bisa diperlihatkan.
bukti yang kuat gitu. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita ngebedah ayat, kita juga harus yakin bahwa data yang kita kumpulin, bukti yang kita punya itu kuat gitu. Nah, refleksinya apa sih? Iman kita bukanlah sebuah keyakinan yang tidak berdasar. Ya. Mau nggak dibilang bahwa Tuhan yang kita sembah itu sebenarnya cuma angan-angan atau mimpi. Dia bukanlah orang yang pernah ada di muka bumi. Pasti nggak mau dong. Pasti kita akan, enggak kok Tuhan kita ada. Lalu orang akan bertanya, mana buktinya? Bisa buktiin nggak kalau Yesus benar-benar pernah hidup dan berjalan di atas muka bumi? Bisa nggak buktiin? Nah kalau kita ditantang gitu gimana? Bukti-bukti sejarahnya sih ada ya. Nah, di tempat di Holy Land sana juga ada gitu. Tapi orang juga akan bisa bantah kita di situ gitu. Nah itu justru itu tantangan bagi kita untuk membuktikan iman kita bahwa benar kok yang saya percaya itu benar kok, ini dasarnya ini loh gitu. Ya, Yesus tuh pernah hidup loh, ada bukti sejarahnya dan lain-lain. Nah, Roma 10 ayat 17 dikatakan juga iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus atau oleh perkataan Kristus. Ya. Iman tumbuh dari perkataan Kristus. Perkataan Kristus yang mana? Yang lewat pendeta. Katakanlah saya deh pendetanya malam hari ini gitu. Oh, lewat pendeta ini nih firman Tuhan. Nah, tapi kalau saya sampaikan dengan nggak sesuai maksud penulisan kitabnya, itu nggak jadi perkataan Kristus. Itu jadi perkataan si pendetanya gitu. Itu bukan lagi hermeneutik eksegesis, tapi dari hasil hikmat manusia sendiri. Jadi buat orang-orang kayak saya, itu juga harus hati-hati banget waktu kita menyelidiki iman Tuhan. Jangan sampai saya jadi ngerusak makna asli maksud penulis kitabnya. Kalau hari ini kita tentang Lukas misalnya, saya kan nggak bisa ganti Lukas itu jadi nama saya gitu. Atau saya ganti tujuan penulisannya Lukas. Enggak, itu tuh buat gini gitu ya, dikarang-karang, ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Nggak bisa, teman-teman. Itu malah nanti yang ngedengerin gimana juga nggak tumbuh, karena yang didengar bukan perkataan Kristus, tapi firman manusia. Gitu. Nah, untuk meyakini perkataan seseorang Kristus, maka kita harus mengenal. Nah, kalau iman kita mau tumbuh, berakar kepada kebenaran, kita juga harus punya banyak bukti tentang keberadaan dan kebenaran yang menyangkut pribadi Kristus. Maka itu penting banget kita menggali firman Tuhan. Maka itu juga Lukas menyelidiki kembali semua yang ia ketahui tentang Tuhan Yesus dan kemanusiaannya dengan teliti, kata ayat firman Tuhan yang tadi kita baca ya. Lengkap dari awal sampai akhir. Nah, saya spill dikit nih. Dari mana sih sumbernya Lukas nulis Injil Lukas? Dia itu belajar dari Matius dan Markus. Ya, dia dapat sumber nulis inspirasi itu nggak cuma dari dorongan Roh Kudus, tapi dari hikmat yang diberikan Roh Kudus untuk melengkapi penelitiannya. Dia pakai bahan-bahan dari kitab tulisannya Matius dan Markus, ditambah dia nggak cuma berhenti sampai puas, oh gue udah dapat nih bukti tertulis dari Matius sama Markus, tapi dia selidiki ulang semua yang pernah ditulis oleh Matius dan Markus, sampai bahkan dia menemukan sesuatu yang Matius dan Markus tuh nggak tahu. Apa itu? Ya. Contohnya nih ada nih. Kalau teman-teman lihat di Alkitab, kisah Sakius yang badannya pendek itu cuma ada di kitab Lukas. Kenapa? Karena cuma dia yang menyelidiki dan menemukan penting ternyata kisah ini. Yang nggak dianggap penting sama Matius sama Markus. Gitu. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 kan di situ tentang Sakius. Itu cuma ada di kitab Lukas ya. Mungkin bagi rasul yang lain kisah ini cuma salah satu kisah pertobatan biasa. Tapi bagi Lukas ada makna penting yang menjadi tema penulisannya. Itu apa? Satu, keselamatan diberikan kepada orang yang bahkan sangat berdosa. Nah, ini belajar lagi nih menyelidiki Alkitab. Kenapa?
Zakheus disebut orang berdosa, dia kan cuman petugas pajak. Oh, bukan cuman petugas pajak. Ternyata menurut sejarah zaman Tuhan Yesus, pemungut cukai itu adalah pengkhianat bangsa. Dia itu narikin pajak dari orang Israel, lalu duitnya dikasih ke orang Romawi. Dikasihnya juga nggak 100%, cuman mungkin 30%, 25%, sisanya buat dia sendiri supaya dia semakin kaya. Jadi dia dibenci banget oleh bangsanya, dia banyak dosanya gitu kata orang-orang sebangsanya kan. Nah, jadi kita ketemu tuh fakta itu dan jadi pesan firman Tuhannya apa? Oh, ternyata Lukas sengaja masukin kisah ini buat ngajar sama Theophilus bahwa meskipun orang berdosa dan dibenci, bahkan dosanya sangat parah sekalipun, Tuhan tetap mau terima kok, Tuhan tetap mau bergaul kok dengan orang itu, mau mengampuni, mau menyelamatkan. Ya, yang kedua, Yesus juga di kisahnya Zakheus dia nggak sungkan atau membatasi diri bergaul dengan kaum marginal atau kaum yang tersisihkan, terpinggirkan. Kenapa? Karena ibaratnya Zakheus itu selevel koruptor yang dibenci sama orang-orang sebangsanya gitu. Tapi Yesus nggak sungkan dengan berkata, nanti teman-teman boleh baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 ya. Yesus bilang apa? Zakheus boleh nggak hari ini aku ke rumahmu gitu kan. Nah itu juga ada fun fact sejarahnya juga tuh. Ternyata kalau orang Yahudi ngomong kepada sesama orang Yahudi, boleh nggak aku main ke rumahmu? Itu tuh kayak nawarin, aku pengen jadi sahabatmu dong, boleh nggak? Gitu. Ya. Lalu ayat itu ditutup dengan Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Dan uh, ternyata saya lupa saya pernah baca William Barclay punya tulisan tentang kitab Lukas kalau nggak salah. William Barclay bilang uh, Lukas 19 ayat 10 itu adalah highlight atau tema utama Injil yang ditulis sama Lukas, yaitu anak manusia, yaitu Yesus yang menjelma menjadi manusia, datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu artinya adalah orang-orang yang harusnya binasa, hilang dari hadirat Allah, hilang dari hidup yang kekal, diselamatkan oleh Allah. Dan itu jadi highlight pelayanannya Yesus di muka bumi yang ditangkap dan ditulis dan coba dibagiin sama Lukas kepada Theophilus. Nah, teman-teman, semoga nggak mabok ya dengerin saya malam hari ini ya. Emang apa tuh, kita harus bisa ceritain iman kita teman-teman. Ya. Nggak melulu soal khotbah kok, nggak melulu soal khotbah. Saya pernah praktekkan ini sama teman juga gitu. Jadi satu kali saya diajak teman saya ngobrol nongkrong gitu. Wah, dia cerita, oh dia bukan orang Kristen gitu kan. Dia cerita, bro, gue lagi ada masalah nih gini gini gini. Saya coba ya, saya jelasin iman saya sama dia gitu dan somehow saya nggak tahu Roh Kudus kerja atau gimana gitu, tapi saya bisa pastikan bahwa ada sesuatu terjadi gitu. Wajahnya mulai berubah dari stres jadi mulai tersentuh dan lain-lain gitu. Dan nggak apa-apa deh, saya pikir saya yang nabur, nanti orang lain yang menyiram dan menuai gitu kan. Nah, tapi itu jadi pengalaman berharga loh. Maka itu jangan lewatin kesempatan untuk menggali dan menyelidiki firman Tuhan, karena akan ada selalu hikmat yang baru untuk kita bagikan dan kita jadi orang yang jadi berkat bagi orang lain.